selamat datang di channel Dipta Samsiding. Pada video tutorial kali ini kita akan kembali membahas mengenai media pembelajaran Quizizz. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat account Quizizz. Pada video kali ini kita akan mempelajari atau membahas sedikit mengenai bagaimana cara memasukkan soal pada media pembelajaran Quizizz. Nah, sebelum kita mulai dengan tutorialnya, silakan klik subscribe pada video ini. Terima kasih. Nah, kita akan mulai video tutorialnya. Yang pertama, seperti biasa, kita buka browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Nah, kalian bisa kembali mencari Quizizz. Nah, kita buka Quizizz-nya. Jadi sebelumnya saya sudah punya account di sini ya. Nah, dia otomatis kebuka karena password sama username-nya saya save pada account Google saya. Nah, di sini kita akan mulai untuk membuat soal atau membuat quiz. Di sini kita klik buat quiz baru. Jadi kalau kalian lupa kenapa di sini bisa berbahasa Indonesia, jadi silakan cek di video pertama ya. Pada bagian settingnya di video pertama sudah dijelaskan. Nah, kita akan membuat quiz. Yang pertama kita buat dulu nama quiznya. Misalkan nama quiznya adalah Mat 1. Nah, di sini kalian dalam nama quiz ini kalian sesuaikan dengan nama evaluasi yang akan kalian berikan kepada siswa. Jadi jangan sembarangan. Tujuannya membuat nama quiz ini sesuai adalah agar nanti siswa kalian dapat dengan mudah untuk mendapatkan materi yang harus dia selesaikan. Jadi usahakan namanya sesuai dengan materi yang dievaluasi. Kemudian di sini saya pilih matematika untuk pilihan subjeknya. Nah, saya buat quiz sehingga muncul seperti ini. Nah, dari sini kita akan mulai dengan membuat soal. Bagaimana cara membuat soal? Mungkin sebelumnya kita lengkapi dulu ini ya di bagian kanan ini. Jadi di sini ada beberapa indikator dari quiz yang harus kita penuhi. Nah, skor kualitas quiznya bisa kalian lihat di sini. Jadi kalian harus penuhi satu persatu dari ini sehingga skornya full. Ini akan tujuannya untuk mengisi ini adalah ketika ini sudah lengkap, siswa kalian akan dengan mudah nanti mencari materi yang harus dia selesaikan. Jadi tujuannya untuk mempermudah mencari saja. Jadi alangkah bagusnya ini juga kalian lengkapi. Misalkan kita di sini ditambahkan gambar, kita coba cari gambar, semoga ada gambar. Nah, misalkan saya pakai sembarang gambar ini. Alangkah bagusnya gambarnya mengandung unsur dari evaluasinya ya. Jadi mapel kalian apa? Misalkan matematika, di sini usahakan membuat atau mencari gambar yang ada unsur matematikanya. Pilihan bahasa, saya gunakan bahasa Indonesia karena soal saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kalian bisa sesuaikan itu. Pilihan kelas. Nah, dari sini pilihan kelasnya misalkan saya ambil kelas 11. Kemudian di sini siapa saja yang bisa melihat kuis ini? Kalau misalkan ini kalian peruntukan untuk publik secara umum, kalian pilih di sini publik, terlihat oleh semua orang. Jadi semua orang itu bisa mengakses soal kalian atau mengakses kuis kalian ini. Kalau kalian tidak ingin semua orang dapat mengakses dan ini cuma untuk beberapa kelas saja, alangkah bagusnya kalian pilih pribadi, tidak terlihat oleh Anda. Jadi kalian pilih pribadi saja. Ini tujuannya agar siswa itu juga tidak bisa mengakses ini dalam jangka waktu yang tidak kalian inginkan. Jadi tujuannya juga itu. Nah, setelah ini kita klik simpan, ditunggu sebentar. Nah, sudah masuk. Nah, di sini skornya sudah 7,5 dari 100. Tinggal tambahkan setidaknya 4 pertanyaan. Jadi minimal memasukkan 4 soal. Nah, saya akan masukkan beberapa soal di sini. Caranya kalian klik di sini pernyataan baru, kemudian kalian pilih jenisnya. Jadi ada beberapa jenis. Pertama pilihan ganda,
kotak centang, kemudian isi bagian yang kosong. Ini mungkin isian singkat ya. Kemudian pemilihan, mungkin bentuknya survei, kemudian terbuka berakhir. Nah, kita pilih aja pilihan ganda yang umumnya digunakan ya untuk SD, SMP, dan SMA. Pilih pilihan ganda. Nah, muncul seperti ini. Jadi di bagian kiri ini merupakan tempat kalian memasukkan soal dan juga jawabannya. Di bagian kanan di sini akan muncul previewnya atau tampilannya ketika nanti dilihat oleh siswa seperti apa. Nah, misalkan di sini kita masukkan soalnya, sederhana saja ya. Apa nama hewan peliharaan Anda? Anggaplah pertanyaannya seperti ini. Jadi ini hanya sekedar contoh ya, jangan terlalu dianggap serius. Jadi di sini kalian bisa tambahkan dengan italic atau memiringkan tulisan, ada underline juga di simbol U ini. Kemudian ini penambahan warna ya, kalau nggak salah penambahan warna. Ya, mengganti warna. Kemudian ini juga ada untuk tambahan rumus matematikanya. Kemudian memasukkan media juga bisa berupa gambar atau audio. Nanti kita coba dengan ini tambahkan rumus matematika, nanti kita coba. Kemudian jawabannya misalkan kalian isi Ciko, Coki, Anwar, Haki. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan opsinya, kalian bisa klik tambahkan pilihan jawaban. Jadi bisa diperbanyak sampai 5 ya. Misalkan Kyo. Nah, misalkan tulislah nama hewan peliharaan Anda. Nah, ini bisa kalian kalau misalkan kalian sudah punya soal dari Word, kalian bisa copy paste di sini. Kalian copy di Word kemudian paste di sini. Bisa. Nah, kemudian jawaban yang benar kalian tinggal centang di sini sampai muncul warna hijau, centang. Nah, berarti jawaban yang ada simbol centang hijaunya ini berarti jawaban yang benar. Kemudian tanda kurikulum ini bisa kalian isi, jadi jenis kurikulumnya apa, pilihan kurikulumnya disesuaikan saja, kalau tidak juga tidak masalah ya. Kemudian pemilihan di bagian kiri bawahnya ini ada pemilihan waktu untuk menyelesaikan soal ini. Misalkan soal ini diselesaikan dalam waktu 2 menit, jadi kalian tinggal pilih. Kemudian klik simpan. Nah, yang perlu diingat adalah sebelum kalian memilih centang hijau tadi, kalau kalian langsung simpan, dia tidak akan mau. Jadi harus di centang hijau dulu. Untuk masalah waktu, selain kalian bisa kontrol per soal seperti ini, kalian juga bisa buat default. Atau nanti ketika kalian ganti di sini untuk semua soal akan serentak sama, misalkan 20 detik. Jadi semua soal nanti harus diselesaikan dalam waktu 20 detik per soalnya maksudnya. Jadi ini defaultnya. Jadi dia mengatur keseluruhan soal. Kalau mau satu persatu bisa seperti tadi. Contoh lagi, kita tambahkan misalkan kita membuat soal matematika. Tentukan faktor dari persamaan. Nah, kita buat persamaannya dengan menggunakan rumus matematika di sini. Misalkan bentuknya adalah persamaannya x kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian klik masukkan. Nah, sehingga muncul persamaan yang kalian inginkan di sini. Tentukan faktornya apa saja. Faktor yang masuk. Jadi itu untuk memasukkan persamaan, tinggal kalian klik ini. Misalkan di sini jawabannya adalah, nah jawabannya juga bisa menggunakan rumus matematika ya. Jadi tinggal klik lagi, misalkan
X dikurangi 2. Kemudian misalkan lagi jawabannya X dikurangi 3. Yang lagi 1 misalkan jawabannya adalah X. Kemudian lagi 1 X plus 3. Dan yang terakhir X min 5. Saya pakai persamaan aja ya. X min 5. Nah, misalkan jawaban yang benar di sini adalah X min 3, jadi kita centang. Nah, dari sini karena saya sudah default tadi 20 detik, jadi semuanya, nanti soalnya semuanya otomatis 20 detik. Kalau kalian mau ganti lagi bisa. Nah, previewnya ada di sebelah kanannya. Karena sudah selesai, kita klik simpan. Jadi soalnya akan masuk. Nah, jadi soalnya sudah muncul 2. Nah, jadi demikianlah untuk memasukkan soal. Kalau kalian sudah selesai apa yang kalian lakukan, nah bisa kalian klik kembali. Sehingga muncul seperti ini. Jadi ini soal yang sudah kalian selesaikan. Bisa dilanjutkan enggak? Nah, bisa. Kalian tinggal klik edit untuk melanjutkan menambahkan soal kalau ingin menambahkan soal lagi ya. Nah, jadi kalian klik edit, nanti masuk lagi ke bagian ini. Klik lagi kembali. Nah. Ya. Baik, demikianlah cara untuk memasukkan soal ke aplikasi Quizizz ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap dukung video pembelajaran saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dah.